Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikatul Amin dari Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metabolisme. Untuk yang pertama adalah pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup. Untuk selanjutnya adalah proses metabolisme ada dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana, contohnya yaitu fotosintesis. Untuk yang katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana, yaitu contohnya respirasi. Jadi itu anabolisme itu pembentukan, sedangkan katabolisme penguraian. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian enzim. Menurut Mayberg dari Jerman, enzim adalah senyawa protein yang dapat mengatalisis reaksi-reaksi kimia dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Enzim merupakan biokatalisator, artinya senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Untuk selanjutnya adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein. Kedua, enzim merupakan biokatalisator. Ketiga, enzim mempercepat reaksi kimia dengan jalan menurunkan energi aktivasi. Keempat, enzim bekerja secara spesifik. Kelima, enzim bisa bekerja sangat cepat. Dan lain-lain sifat-sifat enzim sudah saya cantumkan di slide di sebelah saya. Baik, untuk selanjutnya adalah komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim dapat dibedakan menjadi, yang pertama adalah enzim protein sederhana, terdiri atas protein, dan yang kedua enzim konjugasi, terdiri atas protein dan non-protein. Baik, untuk selanjutnya adalah cara kerja enzim. Yang pertama, hipotesis lock and key, yaitu seperti gembok dan kunci. Yang kedua, hipotesis Gauss-Lane. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Kedua, air. Ketiga, pH. Keempat, konsentrasi enzim. Dan kelima, inhibitor. Untuk selanjutnya, peranan enzim. Enzim bisa berperan untuk yang pertama, reduksi. Kedua, dehidrasi. Ketiga, oksidasi. Keempat, hidrolisis. Kelima, deaminase. Keenam, dekarboksilasi. Ketujuh, fosforilasi. Dan ke-8, transferase. Untuk selanjutnya adalah tahap-tahap proses katabolisme. Proses katabolisme karbohidrat yang dimaksud adalah respirasi sel. Respirasi sel berlangsung di dalam mitokondria melalui proses glikolisis, dilanjutkan dengan proses dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, di mana pada setiap tingkatan proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan hidrogen. Selanjutnya, hidrogen yang berenergi bergabung dengan akseptor hidrogen untuk dibawa ke transfer elektron. Energinya dilepaskan dan hidrogen diterima oleh O2 menjadi H2O. Di dalam proses respirasi sel ini, bahan bakarnya adalah gula heksosa. Pembakaran tersebut memerlukan oksigen bebas. Untuk selanjutnya, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Apa itu respirasi aerob dan respirasi anaerob? Respirasi aerob merupakan suatu proses pernafasan yang membutuhkan oksigen dari udara. Respirasi anaerob disebut pula fermentasi atau respirasi intramolekul, merupakan reaksi yang tidak memerlukan oksigen bebas dari udara.
Untuk selanjutnya, tujuan fermentasi atau respirasi anaerob sama dengan respirasi aerob, yaitu mendapatkan energi. Hanya saja energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Untuk selanjutnya, pada respirasi anaerob, jalur yang ditempuh meliputi lintasan glikolisis. Kedua, pembentukan alkohol. Ketiga, akseptor elektron. Terakhir, bukan oksigen. Keempat, energi dihasilkan hanya 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Untuk selanjutnya adalah anabolisme karbohidrat. Yang pertama, fotosintesis. Menurut Robert Meyer mengemukakan bahwa fotosintesis merupakan proses biokimia yang sangat penting karena selama proses tersebut energi radiasi dikonversi menjadi energi kimia. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu yang mempengaruhi dari faktor eksternal adalah karbon dioksida, air, spektrum cahaya, dan suhu. Sedangkan dari faktor internal, yaitu yang mempengaruhi adalah pigmen dan enzim. Untuk selanjutnya, tahap reaksi fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid, tepatnya pada kloroplas. Ada 2 macam fotosistem yang terdapat di membran tilakoid, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Reaksi terang terjadi ketika fotosistem 1 dan fotosistem 2 terkena cahaya matahari. Berikut ada gambar tilakoid. Di situ fotosistem 1 dan fotosistem 2 berada di dalam tilakoid. Untuk selanjutnya, reaksi terang dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Untuk selanjutnya adalah reaksi gelap. Jalur metabolisme reaksi pembentukan glukosa dari CO2 disebut Daur Kelvin. Dalam penambahan CO2 terjadi beberapa tahap reaksi, yaitu tahap yang pertama adalah 6 molekul CO2 dari udara bereaksi dengan 6 molekul ribolosa 1,5 difosfat dikatalisis oleh enzim ribolosa difosfat karboksilase menghasilkan 12 molekul 3-fosfogliserat. Untuk tahap kedua, 12 molekul 3-fosfogliserat dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase dan gliseradehida fosfat dehidrogenase akan terbentuk 12 molekul gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan 12 ATP dan 12 NADPH. Untuk tahap ketiga 12 gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul fruktosa 6-fosfat. Untuk selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa. Persamaan reaksi ada di slide di sebelah saya. Untuk kesimpulannya dari reaksi terang dan reaksi gelap ini adalah secara garis besar hubungan antara reaksi terang dengan reaksi gelap adalah energi matahari yang ditangkap oleh fotosistem 1 dan fotosistem 2 dalam fase terang cahaya diubah menjadi energi kimia NADPH dan ATP. Sekian dan terima kasih presentasi tentang metabolisme dari saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.